Halo, Assalamualaikum traders. Welcome back to my channel YouTube, Simple Trade Analysis. As name my channel. So kita mau buat analisanya simple-simple aja, sederhana, tapi ya kalau bisa profit ya, kalau bisa profitable. Jadi sederhana itu tidak murahan. Dan murahan itu bukan pula sederhana gitu ya. Apa saja bolehlah ya, yang jelas kita ini trader dan kita survive di pasar finansial ini. Oke, kali ini saya mau men-challenge atau memberikan tantangan kepada diri saya sendiri. Apakah saya bisa ya mengembangkan modal kecil menjadi besar ya? Apakah saya bisa mengembangkan modal 10 menjadi 100 misalnya? Atau saya mampu mengembangkannya menjadi 1000 misalnya? Atau bahkan di 10.000 misalnya? Wow ya. Ya amazing ya kalau dilihat dari targetnya. 10 ke 100, 10 ke 1000, 10 ke 10.000 mungkin ya bagi saya mungkin aja. Saya yakin dan percaya kita bisa kalau kita memiliki plan dan tujuan yang jelas di market ya. Dan kita selalu ya mentaati rule saja. Kalau nggak ada setup yang bagus ya nggak usah entry. Kalau ada setup yang bagus ya silakan entry. Kegedean nggak nih targetnya? Ya bisa dibilang kegedean, bisa juga bisa enggak gitu ya. Kembali ke tradernya. Kadang-kadang mimpi loh begitu ya. Ya mimpi aja sebesar-besarnya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mencapainya traders begitu ya. Dari $10 ini kita mampu bisa menjadi berapa? Oke, saya deposit sebesar $10 hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 30 ya. $10 saya deposit. Ya, Anda bisa lihat sendiri ya. Nggak saya tutupi di sini. Saya pakai broker apa Anda bisa lihat. Serah deh. Mau pakai broker apa aja boleh, yang penting Anda tradingnya profit, dah itu aja. Saya deposit sebesar 100.000. Saya jadikan dia sebagai akun sen. Kenapa? Ya suka saya dong. Suka saya dong ya. Mau jadi akun apa aja. Sen boleh, mau jadi akun apa aja boleh. Ya yang penting tumbuh berkembang dan bisa profit serta di withdraw. Oke, kita mau challenge diri kita ini. Kita bisa nggak mengembangin modal yang kecil menjadi besar dan bisa menjadi penghasilan begitu ya. Baik, ya tergantung traders lah ya. Kalau Anda kuat, Anda bisa. Kalau Anda nggak kuat, mungkin Anda mengatakan susah begitu ya. Ya saya sih optimis saja bahwa saya mampu dan bisa gitu. Urusan berhasil atau tidak, ya saya serahkan kembali kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau ada setup yang bagus ya Anda entry. Kalau nggak ada setup yang bagus, ya ngapain? Biarin aja market berjalan. Kalau ada setup yang bagus silakan entry karena disitulah tempat kita untuk mencari dan mendapatkan keuntungan profitnya. Kalau enggak ya udah nggak usah begitu. Nah oke. Hari ini kita ada entry di market Euro USD ya. Kebetulan di sini bisa profit lumayan ya. Bisa sampai 1000 sen ya. 1000 sen. Sen nih teman-teman traders. Bukan 10.000 US dollar ya. Ya kalau Anda pakai modal 1000 US dollar ya mungkin ini sudah jadi 2000 ya 100% begitu. Tapi saya pakai akun sen ya. Jadi kalau akun sen ya ini baru 100.000 untungnya. Ya alhamdulillah saja.
Lalu kenapa saya membuka posisi perdagangan jual di market Euro USD? Ya, sederhananya seperti yang saya sudah sampaikan di video-video saya sebelumnya. Sebelumnya silakan cek aja video-video saya sebelumnya agar nggak gagal paham ya. Saya kenapa entry sell dan kenapa saya melakukan posisi sebanyak itu gitu. Ya sah-sah aja bagi Anda yang udah tahu, bagi Anda yang belum tahu silakan belajar di channel saya. Silakan diskusi di channel saya ya. Yang nggak ngerti silakan ditanya, yang belum paham silakan di chat langsung ya. Baik, kenapa saya membuka perdagangan di Euro USD? Oke, kita ulas sedikit lah ya di sini. Oke, di Euro USD pada historical pergerakan harga ini mungkin kalau Anda sudah lihat video saya sebelumnya ada pola seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian dia turun. Maka ini kita sebut rally dan ini base serta ini drop. Atau ini sering kita sebut dengan supply. Lalu kapan memanfaatkannya? Saat dia kembali. Nah, ini kadang-kadang trader menganggapnya kembali itu cepat ke wilayah ini ya. Padahal dalam kondisi sebenarnya bisa begini teman-teman. Oke, baru kembali. Jadi kalau kita tarik garisnya jadi begini ya. Dan ini waktunya lama sekali. Oke, lama sekali. Ya bagi seorang trader ini nggak ada masalah ya. Yang jelas Anda bisa sabar dengan kondisi-kondisi ini. Makanya ada setup bagus, entry, nggak ada setup bagus, ya nggak usah ngapa-ngapain. Agar Anda bisa mampu bertahan di pasar ini. Ini pasar yang paling kejam. Kalau Anda nggak mampu bertahan, ya udah mati di sini. Oke, nah itu yang saya bilang. Jadi di sini ada rally base drop RBD ini ya wilayahnya. Harga turun naik di sini di kesabaran ini masuk lagi kemari. Oke. Berarti kalau kita lihat ada peluang yang lumayan ya. Seperti yang saya manfaatkan ini begitu. Jadi kalau kita lihat dari posibilitas atau kemungkinan 70% seller win di wilayah ini. 30% mungkin di sini seller fail. Jadi kalau dari dua ini, kita mau ikut yang mana? Mau ikut yang ini atau mau ikut yang ini? Kalau saya ya ikut yang ini, karena probabilitasnya besar gitu untuk win. Oke, kalau ikut yang ini gimana? Ya silakan aja, tapi Anda harus mengkalkulasi risk Anda ya. Jadi Anda nggak salah di sini. Jadi Anda bisa mampu untuk trading esok hari lagi gitu. Oke, jadi saya ikut yang ini ya. Karena probabilitas win-nya besar ya. Probabilitas win-nya itu memang memberikan peluang yang besar untuk kita melakukan trade. Dalam hal ini posisinya jual gitu. Karena harga sudah mahal dan harga sudah menyentuh wilayah supply ataupun demand-nya begitu ya. Lalu kapan entry-nya? Kan begitu. Ini pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Kapan entry-nya? Ya kapan aja bisa trader. Kalau Anda sudah mendapati wilayah yang tadi gitu. Jadi kalau misalnya mau di M5 kan mau di M15 kan silakan aja ya. Di sini ada pergulatan harga sebenarnya kalau kita lihat. Dari mulai dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini emosional kita dikacaukan oleh market ya. Emosional kita ini ingin digagalkan oleh market. Jadi ya kita harus sabar ya. Nggak sabar di kondisi-kondisi seperti ini. Oke. Kita harus sabar. Kalau enggak kita bisa kacau dalam hal ini ya. Kita bisa kacau di kondisi-kondisi seperti ini. Kenapa? Ya ini memang saatnya kesabaran kita diuji traders. Terkadang ada trader yang menggunakan lot besar langsung di sini. 2 misalnya ya. Full margin misalnya di sini. Benar, harganya turun.
naik sampai di sini, biarin aja nanti harga turun lagi. Benar, turun lagi di sini. Naik lagi di sini, ya berharap turun lagi nanti sampai di sini gitu ya. Memang benar turun lagi dari sini, dihantam naik lagi. Nah ini psikologinya kacau balau di sini ya. Kacau balau di sini kalau misalnya Anda menggunakan lot yang nggak terukur ya. Kemudian turun lagi, naik lagi, udah habis MC nih di sini ya. Yang entry di sini sudah margin call ketika market ada di sini. Ya, setelah itu harga turun di wilayah sini ya. Udah sumpah serapa itu bakal keluar dari mulut trader yang trading di area ini ya. Naik lagi di sini. Mungkin dia deposit lagi di sini, dia jual lagi di sini, dihantam lagi naik di sini ya. Turun lagi, naik lagi dan pada akhirnya turun. Nah, saya entry di mana? Sebenarnya saya mulai entry-nya itu juga sama ya dengan Anda mungkin yang di luaran sana. Ya, saya memulai entry dari sini kok. Saya entry pelan-pelan tadi di level ini ya. Di level ini. Naik, entry lagi naik, entry lagi naik, entry lagi turun. Oke, sudah senang. Kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi. Oke. Ini floating minus semua nih yang di sini nih ya. Yang di bagian sebelah sini floating minus semua teman-teman. Naik lagi. Loh, kenapa bisa yakin? Yakin aja. Kan tadi udah dibahas ya kan. 70% seller win. Oke, 30% seller loss. Saya jadi ya yakin saja bahwa ini punya poin penting atau ini punya kans besar agar saya bisa trade di level ini. Dan bukan nyatanya, tapi memang kondisi seperti yang kita bahas ini tidak-tidaknya terbukti secara ilmiah mungkin ya. Tidak terbantahkan kalau dari sini nanti market naik jump up lagi. Tapi ya ketika Anda sudah mempunyai analisa, ketika Anda sudah mempunyai satu kesimpulan Anda akan entry di mana ya, silakan entry. Dan yakinlah bahwa analisa Anda itu akan sesuai atau seperti yang Anda inginkan. Jika tidak, ya Anda lebih mudah untuk out ya, Anda lebih mudah untuk keluar begitu. Anda lebih mudah untuk menghindari jebakan-jebakan market. Ini contohnya di sini sudah ada wilayah rally, base, rally. Ya berarti di sini demand. Oke, kalau ini di break, berarti ada kemungkinan market seperti ini. Ya di sini begini juga. Drop, base, drop ya. Balik lagi kemari, turun lagi ke bawah. Apakah ini benar? Saya nggak tahu. Saya cuma membuat sebuah perencanaan aja. Ya, membuat sebuah perencanaan trade. Ya, kalau benar berarti saya bisa profit. Kalau enggak ya, saya sudah menjalankan sesuai plan trade saya gitu ya. Jadi ya kita bisa terhindar lah yang tadinya loss besar bisa profit besar begitu ya. Karena kita entry di level-level yang sudah kita tentukan. Nah, kembali lagi ke sini ya, ke level pembicaraan entry level tadi. Jadi sebaiknya entry dilakukan di mana? Ya, mungkin kalau Anda sabar ya, ada misalnya ini merupakan wilayah big supply ya, di demand di weekly ataupun di daily ataupun di monthly sekalipun. Nah, ini kotak biru adalah wilayah supply. Jadi ya mungkin harga di sini begini ya, traders. Nah, ini nggak karu-karuan begini. Ya ini random sekali. Ini bisa kacau emosional kita kalau misalnya kita nggak punya plan yang baik lah di sini. Ya, kacau. Bisa hancur seandainya Anda nggak punya plan trade yang good di level ini. Karena memang ya di sini operator lagi menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik ya, mengacaukan semua sistem trading plan kalau Anda nggak pakai money management yang jelas. Kacau balau. Lalu gimana? Ya begini aja deh.
kalau misalnya mau lebih simpelnya. Pokoknya area dari supply dan demand di time frame besar itu Anda sudah kuasai. Kemudian harga bergerak zigzag seperti ini. Ya, usahakan cari level high tertinggi. Misalnya ini high, dia buat low, dia naik ke high lagi, maka di sini Anda entry. Oke, di sini Anda entry ataupun di sini Anda letakkan limit ya, limit sell, 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 limit sampai boneng. Ya. Kemudian mudah-mudahan harga begini ya, memang terus begini ya, sampai pada akhirnya nanti dia begini. Nah, saat muncul keluar begini, ya udah berarti punya potensial untuk rally panjang. Kalau di time frame yang besar ya, kalau di time frame yang kecil mungkin ya enggak. Sesuaikan aja supply and demand-nya di mana untuk jadi target gitu. Oke, ini saya kasih tipsnya ya. Jadi usahakan mencari pattern yang naik, turun, kemudian naik. Ya, ini mungkin ada potensial double top 1, ini top 2 ya. Berarti nanti dia potensinya di sini, maka ketika dia naik ke wilayah ini, kita sudah harus entry di level ini. Kalau dia naik lagi gimana Bang? Misalnya ya naik lagi. Ya naik lagi biarin aja gitu. Yang penting entry-nya Anda sesuai dengan MM yang Anda miliki. Misalnya modalnya cuma $100. Ya janganlah bola entry dengan 0,1 lot ya. Entry lah dengan 0,01 dulu. Ya kalau dia naik lagi antisipasi lagi berarti kan. Nah, di sini kita masih bisa entry dengan level atau dengan metode yang sama begitu. Metode yang sama gimana ya? Kalau dia buat high, buat low, naik ke high lagi, di sinilah kita baru entry. Jangan ketika turun begini entry ya. Contoh, misalnya turun begini kita di sini entry, wah bahaya nih. Naik ke atas bisa kacau emosional kita. Dan turun begini entry dengan 10 lot, waduh, hancur, bisa kacau. Jauhkan seperti itu ya traders. Usahakan Anda trading itu membuka posisi di level supply ataupun di level demand. Kalau pas dia naik ya seperti ini berarti ya harus di sini entry-nya. Usahakan di sini entry-nya. Kalau dia pas turun begini ya di sini entry-nya. Jangan di sini entry-nya, bahaya. Nanti kena hajar lagi ke bawah, hajar lagi ke bawah, hajar lagi ke bawah ya kacau. Emosional kita bisa kacau balau mungkin punya. Jadi saya ini sampai di sini aja lah ya, menjelaskan kenapa saya entry. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah produktivitas trading Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum. Salam profit trader Indonesia.